Bismillahirrahmanirrahim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. Kita memasuki hari yang keberapa ini? Ya, terasa ya 11, subhanallah. Nah, 9. Nah ya, 9. Ini tanggal 19 semua loh puasanya ya. 9 mau selesai ini kan. Jadi nanti malam terawih yang ke-10. Ya, hampir sepertiga lewat dari bulan Ramadan ini. Ikhwati wa akhwati fillah, Allah mensyariatkan ibadah shaum di bulan Ramadan sebagai rukun di antara rukun Islam. Artinya posisinya lebih tinggi dari sekedar kewajiban. Kalau sudah masuk kategori rukun itu di atas kewajiban biasa. Ya, rukun itu secara bahasa artinya al-janibul aqwa lisyai', bagian yang paling kokoh dari sesuatu. Kalau bangunan, bagian yang paling kokoh itu apa? Tiang, pilar. Nah, ini jenis dengan dibangun ada pilar-pilarnya. Itu bentuk tunggalnya rukun, bentuk jamaknya arkan. Salah satu di antara rukun Islam adalah puasa Ramadan. Oleh karena itu ibadah ini mesti kita seriusi, kita tunaikan sesuai dengan maksud disyariatkan, bukan jadi kita menunaikan puasa sesuai dengan maksud disyariatkannya puasa. Dan maksud disyariatkannya puasa itu Allah jelaskan dalam ayat yang antum pasti hafal semua, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jawabannya di belakang ayat ini, la'allakum tattaqun. Itu maksud dari disyariatkannya ibadah puasa. Jadi maksudnya apa? Supaya bertakwa. Pertanyaannya, bertakwa itu apa? Siapa yang tahu bertakwa itu apa? Anda tahu nggak bertakwa itu apa? Lupa? Siapa yang tahu bertakwa itu apa artinya? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya, betul. Jadi disyariatkannya puasa itu supaya kita jadi orang yang taat terhadap perintah Allah dengan menjalankan semaksimal kemampuan kita, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, pertanyaannya, untuk jadi orang yang bertakwa, cukupkah dengan menahan makan, minum, dan syahwat? Cukup? Atau tidak cukup? Tidak cukup ya, belum cukup ya. Nah, karena orang kalau cuman kuat nggak makan, kuat nggak minum, kuat tidak melampiaskan syahwatnya, itu belum tentu apa? Belum tentu bertakwa. Nah, makanya Nabi SAW dalam hadis mengingatkan kita tentang kesalahan yang umum ditemui pada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak
orang yang puasa itu dia cuma dapat lapar sama haus, nggak ada yang lain. Jadi nggak menjadikan dia bertakwa, cuma menjadikan dia orang yang kelaparan sama kehausan. Tujuannya nggak dapat. Kok ada yang gitu ya? Nah, itu dia, karena dia nggak hakikat dari saum ini apa. Nah, saumnya kebanyakan orang itu ya nggak makan, nggak minum, nggak merokok. Kalau emang dia tidak merokok kan berarti ya. Tapi hari puasa itu apa? Nah, hakikat dari puasa itu sekali lagi tujuannya untuk bertakwa. Nah, kalau mau jadi orang bertakwa, berarti tidak cukup dia hanya menahan diri dari makan minum saja. Itu bagian dari yang harus dia tunaikan, yang dia tahan dirinya. Tapi tidak cukup hanya itu. Terus yang lain apa kira-kira? Nah, apa yang lainnya? Tidak berbicara yang kotor, tidak melakukan kemaksiatan, dan menahan hawa nafsunya. Betul, makanya dalam hadis yang lain, hadis qudsi ya, Allah mengatakan, hadisnya riwayat Muslim ini, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu sejatinya manfaatnya buat dia sendiri. Illa siyam, kecuali amalan yang namanya siyam, ya. Amalan yang namanya siyam itu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang nanti akan memberikan balasannya, ya. Aku sendiri yang akan memberikan balasan dari ibadah puasa. Sehingga puasa ini spesial. Spesialnya adalah Allah menisbatkan puasa itu pada dirinya. Fadhuli. Berarti ibadah yang lain itu bukan ya. So, kita harus untuk Allah, tidak ada bedanya. Juga yang lain beribadah untuk Allah, itu ibadah untuk mencari ridhonya Allah. Dan semua ibadah itu dibutuhkan oleh Allah. Siapapun yang beribadah dengan apapun, kita harus tahu Allah maha itu maha. Sifat Allah yang kita mesti pahami, ya. Allah menjelaskan banyak ayat, di antaranya mewajibkan ibadah haji. Allah mengatakan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila inna Allah ghaniyun 'anil walillahi ala nas, menjadi tujuan manusia dan hanya Allah apa? Hijjul bait, mengunjungi Baitullah alias haji. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Al-Imran ayat 97, 90. Iya, 97, tengah-tengah ayat. Saya nggak dari awal, dari tengah-tengah ayat. Man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban ini berlaku mampu menempuh perjalanan itu. Untuk ayat ini dan balik Allah itu kaya. Ini apa? Semesta itu semua selainnya Allah. Alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam benda mati, alam tumbuhan, alam hewan, makhluk kasat mata,
makhluk halus semua cerita namanya karena jadi alam itu semua itu sama di mata Allah sedikit kita tambah keuntungan tapi kalau yang berbuat jahat itu diri kalian sendiri. Di ayat yang lain lagi apa yang semua siap Allah maka sesungguhnya Allah menentukan kalian butuh. Jadi iman kita itu menyelamatkan diri kita sendiri. Syirik Allah minta kepada yang orang bahkan sebelum Allah untuk ada orang berbuat syirik dengan untuk selain ilmi sisi yang lain ibadah oleh manusia biasanya ada tertentu ini. Jadi puasa saja tidak punya kepentingan apa-apa manusia menjalankan ibadah puasa ini. Kenapa? Lalu hal yang menyenangkan dikerjakan. Makan itu kan menyenangkan. Melepaskan malah hanya dari mana sudah ada yang mengatakan bahwa satu ibadah tidak jadi tahu ada nggak orang dengar musyrikin Asia. Intinya Allah sudah mengatakan dalam ayat ini fa'in wa ana ajizanahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karenanya aku sendiri yang memberikan bahaya karena dia manusia hamba buat dia makan minumnya itu hal ini man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan atas dasar iman, artinya dia percaya yakin bahwa perintah ini benar-benar dari Allah. Allah yang mewajibkan ibadah bulan Ramadan yang namanya shaum ini, dan ihtisaban ada harapan pahala dari Allah.
Jadi puasanya, karena mengharap di balik puasa ini ada pahala besar yang Allah janjikan, tidak dibagi berapa banyak pahalanya itu. Makin berkualitas puasanya makin besar. Makin kurang berkualitas ya kurang juga pahalanya. Satu yang kita harapkan adalah ampunan terhadap dosa-dosa bagi orang yang menjalankan puasa atas dasar iman dan mengharap pahala dari kata Nabi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kembali ke masalah yang pertama tadi kita bahas, hakikat puasa ini tidak cukup menahan lapar, menahan haus dan menahan syahwat, tapi lebih dari itu supaya kita jadi orang bertakwa, dan bertakwa itu harus dibarengi dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Nah, sekarang perintah terbesar itu perintah untuk apa kira-kira? Tauhid. Ya, ibadah itu setelah tauhid. Tauhid itu ibaratnya pondasi. Orang mau bangun tuh harus bikin pondasi dulu kan, ya kan? Atau syarat sahnya sesuatu. Orang mau sholat tuh dia harus wudu dulu. Kalau sholat dalam keadaan tidak toharoh, tidak wudu, atau tidak tayamum, bagi yang tidak bisa wudu, dia tidak wudu, tidak tayamum juga. Mau 1000 rakaat dia sholat, mau hatam 30 juz 10 kali dalam sholatnya, dianggap tidak sholat, karena syaratnya belum terrealisasi. Syarat sahnya sholat yaitu wudu, sama syarat sahnya ibadah itu tauhid. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah yang antum hafal semua, wala umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, mukhlishina lahuddin. Itu semua ibadah itu tidak diperintahkan asalkan adalah mukhlishina lahuddin, kita memurnikan ketaatan kita untuk Allah saja. Hunafa itu memalingkan diri kita dari syirik dan menuju kepada tauhid. Semua ibadah yang kita diperintahkan untuk melaksanakan itu harus dibangun atas dasar tauhidullah. Harus. Nah, jadi perintah terbesar itu adalah mempertahankan tauhid. Dan begitu tauhid ini batal, ambruk semua ibadah yang kita bangun. Dan bukan yang saat itu saja yang ambruk, yang sebelum-sebelumnya, yang saat itu, dan yang mendatang kalau tidak tobat, dianggap tidak ada. Dan ini tidak ada pengecualian. Aturan yang paling ketat dalam Islam itu adalah bab tauhid ini. Allah tidak mentoleransi siapapun, tapi yang paling dicintai pun tidak mendapatkan pengecualian dalam bab ini. Makanya di surat Al-An'am ayat 83 sampai 88, ya, itu di situ Allah sebutkan ada 18 nabi. Al-An'am dari nabi. Ini setelah menjadi para nabi mendapatkan petunjuk dan hidayah dikatakan Yahudi itu petunjuk Allah. Saudaranya Nabi, leluhurnya Nabi, keturunannya Nabi, disebut dengan apa? Seandainya mereka ini ke-18 Nabi dan karib kerabatnya itu berbuat syirik, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, niscaya batallah semua amal mereka. Terus Rasulullah sama di surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika, Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Telah diwahyukan kepadamu ya Rasul,
dan kepada semua yang anta ya Muhammad, anta ya Isa, anta ya Musa, anta ya Ibrahim, anta ya Nuh, ya Hud, ya semua nabi sama aturannya. Kalau kamu sampai berbuat syirik, pasti batal semua amalmu dan kamu pasti rugi. Jadi ini perintah terbesar yang kita harus pertahankan. Ya, jangan sampai puasa kok datang kuburan minta sama orang sudah mati. Ya hangus semua puasanya. Tidak cuma puasanya, amalan dia dari dia lahir sampai dia mati hangus semua, hancur semua. Tidak usah jadi manusia. Percuma jadi manusia kalau cuma pintarnya syirik. Wallahi. Pada hari seseorang melihat akibat perbuatannya, wa yaqulul kafiru, dan pada hari itu setiap orang kafir akan berkata begini, ya laitani kuntu turaba. Aduh, ya Allah, saya dulu jadi tamat saja, tidak pernah jadi manusia. Karena kalau cuma diciptakan jadi manusia cuma ngertinya kufur, ngertinya syirik, nggak ngerti iman, dan iman tidak bisa ketemu sama syirik, tidak bisa ketemu sama kufur syirik. Kalau kufur akbar dan syirik akbar nggak mungkin bisa ketemu sama. Ini sering ada, tidak boleh ada kufur akbar dan syirik akbar, nggak boleh. Begitu ada kufur akbar atau syirik akbar, otomatis batal iman. Oleh karena itu yang paling besar itu adalah bagaimana ini memahami dan memperkenalkan. Selama kita masih hidup dan akalnya masih berfungsi, maka dia diperintahkan beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Ibadahi Rabb sekedar begini, yaitu kematian. Sedangkan ibadah harus dibangun di atas tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Berarti perintah untuk menjaga tauhid yang merupakan dasar ibadah itu otomatis seumur hidup. Saya ulang ya. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu yang kamu yakini, yaitu mati. Berarti semua orang diperintahkan untuk ibadah mati. Itu adalah ibadah dibangun atas dasar ikhlas alias tauhid. Gabungkan dua ayat ini. Kesimpulannya, kita diperintahkan untuk mempertahankan tauhid sampai kita mati. Ini perintah yang tidak boleh kita tinggal sedetik pun, tidak boleh. Ya. Oleh karena itu wajib kita belajar apa kita tauhid. Dan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan apa yang satu lagi menjauhi larangan Allah itu adalah syirik.
dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Takum agar kalian perintah pertama. Larangan pertama selanjutnya, alladzi ja'alakum warqa firasy, Allah sebagai hamparan, wassama bina, dan menjadikan langit sebagai bangunan, wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah juga yang menurunkan dari langit itu air hujan, yang dengan hujan itu fa'akhraja bihi minats tsamarat rizqan lakum, Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Larangannya apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu larangan pertama. Tidak ada. Dari Fatihah sampai ayat ini, dua ayat ini yang memerintahkan atau terjadi yang pertama. Perintah jadikan tanding, itu maksudnya. Ya, maka kita ayo lebih a'zam Rasulullah, dosa yang paling besar kalau ada lillahi ini wa khalaq, menjadikan ada tandingan bagi Allah, padahal Allah menyebabkan syirik maksudnya. Jadi ini hal yang penting sekali, pelajari terus, upgrade terus ilmu tentang tauhid ini. Jangan cuma ilmu-ilmu dunia yang di-upgrade, ilmu akhirat tidak pernah di-upgrade. Cukup kelas pelajaran SD, jadi upgrade dong, ya upgrade ini ilmu tauhidnya di-upgrade, ya supaya fenomena-fenomena syirik itu kita jadi tahu, supaya kita bisa hindari. Bagaimana menyempurnakan tauhid kita juga bisa kita wujudkan. Kalau nggak belajar nggak bisa. Baik. Nah, jadi kembali kepada puasa ya, puasa ini harus dibarengi dengan menjaga diri, kalau menjalankan perintah-perintah Allah, baik dari yang paling besar. Setelah itu apa? Ya, yang masuk kategori rukun. Setelah tauhid ini, perintah paling penting itu yang masuk dalam kategori rukun Islam. Dan rukun Islamnya ada nggak selain puasa? Oh ada. Apa itu? Nah, tuh, apa rukun Islam? Sholat apa? Sholat wajib berapa waktu? 5. Ya. Ini rukun Islam yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting daripada puasa, karena ini perintah yang sifatnya tiap hari. Kalau puasa Ramadan kan setahun sekali. Kalau sholat 5 waktu itu tiap hari, selama tidak ada halangan udzur syar'i, dan itu biasanya bagi ibu-ibu haid atau nifas. Ya, kalau bapak-bapak tidak ada udzur syar'i. Udzur syar'inya kalau hilang akal saja. Ya, kalau sudah hilang akal, semua orang tidak diperintah apa-apa lagi. Ya, hilang akal itu bisa gila. Gilanya gila yang pasti gila, tidak diperintah. Kalau gilanya tidak, gilanya atau tidur sudah ada tahun itu juga. Selama akal ada, akan diberitakan selama tidak mau. Selain itu adalah zakat, dan memang karena juga zakat. Ini harus diperhatikan. Jadi jangan cuma puas tapi lupa sholat, lupa zakat, atau bahkan semangatnya terawih semangat ya. Sholat subuhnya ketiduran. Loh, sholat subuh yang cuma 2 rakaat itu pahalanya lebih besar daripada terawih yang 23 sekalipun. Jangan salah. Karena terawih itu sunnah. Sholat subuh rukun. 5 waktu. Wajib lebih di atasnya lagi rukun. Termasuk sholat 5 waktu. Ya. Oleh karena itu ini perlu diberikan porsi perhatian. Kalau ingin puasanya berkualitas, jaga sholat 5 waktunya. Ya, kalau orang nggak terawih itu tidak dikatakan orang fasik. Sama sekali nggak ada. Nggak terawih dibilang fasik, nggak ada. Tapi kalau dia bolong 1 aja dari 5 waktu, fasik gitu. Pasti fasik gitu. Ya. Kemudian zakat. Nah, zakat ini
adalah kewajiban yang paling besar pahalanya terkait harta kita. Dan zakat itu artinya daf'una lil makhsus li ta'ifatin makhsus. Jadi terkena zakat, dan tidak semua boleh terima zakat. Ada harta-harta tertentu ketika sudah mencapai nisabnya kena zakat, atau sudah mencapai nisab dan berlaku haulnya. Tapi tidak semua harta itu menggunakan haul yang 1 tahun. Ada yang haulnya setiap panen, kalau hasil bumi setiap panen. Intinya itu juga harus menjadi concern seorang mukmin. Kalau dia memang diberi harta yang sudah mencapai nisab, maka dia harus perhatikan poin ini, karena ini rukun Islam. Rukun itu nggak kaleng-kaleng. Bahkan urutannya sebelumnya saum kan, syahadat, sholat, zakat. Dan Allah sering kali merangkai antara menegakkan sholat dengan membayar zakat. Bahkan para sahabat itu ijma, sepakat di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ketika ada sekelompok orang secara kolektif nggak mau membayarkan zakat mereka, diperangi walaupun mereka syahadat, walaupun mereka sholat. Nah, ini menunjukkan pentingnya masalah zakat. Dan banyak orang memang menunaikan zakatnya di bulan Ramadan, walaupun belum tentu dia wajibnya di bulan Ramadan, mungkin sebelumnya. Kalau zakat perniagaan, barang dagangan ya, zakat emas, perak atau uang, itu mengikuti haulnya sejak dia masuk nisab dan genap berusia 1 tahun menurut penanggalan Hijriyah, berarti 354 hari hitungannya. Jangan pakai masa ya, kalau pakai masa ini telat 11 hari, kalau telat ini nambah. Yang nambahnya itu 0,07%. Jadi kalau dia pakai penanggalan Masehi nanti bayarnya bukan 2,5 tapi 2,57. Karena terlambat 11 hari itu nggak boleh, sebenarnya terlambat itu nggak boleh. Itu dia harus wajib dia keluarkan ini. Ini bukan haknya dia, ini haknya fuqara dan masakin. Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka itu yang mencapai nisab ya, dan sudah berlalu 1 haul, bagi yang menggunakan haul atau yang ketika dipanen, kalau panennya bisa lebih dari 1 kali dalam setahun, ya setiap panen setelah dia mencapai nisab harus juga dikeluarkan. Pada harta mereka itu ada hak yang maklum, yang diketahui. Buat siapa? Haknya siapa ini? Lisa'il, buat orang-orang tertentu yang memang dia minta haknya, miskin dan dia minta, atau miskin tapi dia nggak minta. Nggak cuma miskin sih, ada 8 orang. Nah masalahnya nggak ada pemutihan loh, misalnya. Kalau pajak aja ada pemutihan, ada apa istilahnya itu? Amnesti. Kalau zakat, antum harus minta maaf sama seluruh fakir miskin. Itu hak mereka, kolektif itu. Gimana caranya? Ya, gimana cara kita minta maaf? Tidak ada amnesti. Ya harus benar ngitung zakatnya, harus benar. Ya, kalau tidak tahu tanya. Karena ini kalau sampai nimbun yang harusnya dia keluarkan zakat, tidak dia keluarkan zakatnya, jadi adab yang berat. Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menimbun-nimbun emas dan perak, itu contoh saja ya, bukan cuma emas dan perak yang akan terkena hukuman ini, bukan, tapi semua harta yang terkena kewajiban zakat kalau tidak dibayarkan namanya nimbun. Ya, dalam ayat ini disebutkan 2 jenis harta yang paling populer saat itu, emas dan perak, dinar dan dirham. Siapa yang menimbun-nimbun emas dan perak dan tidak dia infakkan fisabilillah, mulai dari zakatnya dulu, maka beritahu dia akan ada azab pedih yang akan menanti dia. Apa adabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Nanti di hari kiamat lempengan-lempengannya itu akan dipanaskan, dipakai untuk
apa yang diberikan junub sambil setrika itu di cara hukum, kemudian keluar zakatnya, itu berarti harta yang dia timbul. Tapi kalau dia keluarkan walaupun 1 triliun kekayaannya, ya ini analogi sederhana, orang punya harta 1 triliun tapi dia sudah keluarkan zakatnya, aman. Orang cuma punya harta 1 miliar, 1/1000-nya kan ya, tapi dia nggak keluarkan zakatnya, wah jadi adab nanti ini 1 miliar ini. Lu kan cuma 1 miliar, nggak ada cuma menurutmu aturan misalnya kalau dia terkena kewajiban dari keluarkan itu namanya dimulai itu tadi 10 mau 10, kalau dibiarkan zakatnya walau 100 juta, nah 1 miliar juta. Nah, hari ini emas memang lagi meroket. Ya, kalau antum tanya sama Komisi Fatwa MUI, karena ini merevisi fatwa, jadi patokannya 85 gram emas 24, tapi pada sekarang pertimbangannya baru banget nih, 2-3 hari yang lalu dirilis masih lagi menggila 1,25 awal 2005 1,5. Punya 200 juta di awal 2025 ya, Januari 2025 dia punya 200 juta. Masuk nih sama? Masuk. Nah, uang ditunggu sama dia, nggak diudah-udah nih. Pas bulan Desember kan tahunnya tahun Hijriah, berarti kira-kira 20 Desember lah, karena sudah genap 1 tahun itu kalau ada Hijriah ya. Tiba-tiba harga emas jadi 2,5 juta atau bahkan mendekati 3 juta. Kemarin seperti 3 juta lebih ya, seperti 3 juta lebih. Jadi kena zakat nggak itu? Kalau itu nggak kena zakat, ya itu istihadnya. Intinya ada 2 sih acuan, bisa pakai emas, bisa pakai perak. Kalau mau yang lebih maslahat bagi fakir miskin, pakai acuan perak. Dan sekarang perak juga naik sekitar mungkin 70-an juta itu nisabnya perak. Nah, kalau emas dapat punya ya kira-kira 2,9 gitu ya. Kalau dikali 85 ya lumayan ya, 1/4 eman ya, baru masuk nisab. Tapi ya intinya ini juga perlu kita perhatikan ya, masalah zakat ini perlu kita perhatikan karena ini bagian dari perintah yang statusnya rukun. Nah, lebih dari itu nanti menjelaskan dalam hadis yang lain, kau siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Qaul zur itu mencakup ucapan dusta atau ucapan dosa.
Bedanya apa? Ucapan dusta dengan ucapan dosa itu bedanya apa? Mana lebih banyak cakupannya? Ucapan dosa termasuk dusta. Wal amal bihi, dan perbuatan dosa. Wal jahl, perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang jahil, konyol gitu ya, sia-sia selama dia puasa maksudnya. Dia tidak meninggalkan ucapan dosa, perbuatan dosa dan perbuatan sia-sia. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak membutuhkan dia berlapar-lapar dan berhaus-haus. Nah ini yang kadang-kadang kita ini lupa. Lupa puasa tapi tidak menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Mungkin memang tidak akan batal. Tidak batal puasanya itu artinya kita nggak disuruh pulang. Selama kita tidak makan, tidak minum dengan sengaja, tidak melampiaskan syahwat, ya, tidak merokok termasuk di sini, kita nggak akan disuruh ulangi ibadah puasa itu. Tapi nanti bisa jadi tidak ada pahalanya. Gitu. Jadi dia hanya dapat lapar dan haus. Pahala puasa yang sangat besar yang Allah janjikan dalam hadis-hadis tadi, termasuk ampunan dosa itu nggak dapat. Ya. Jadi ini juga penting untuk kita selalu ingat-ingat selama kita puasa, jangan hanya tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat, tidak merokok, tapi juga jangan gibah, jangan nonton yang tidak boleh ditonton, jangan mendengarkan musik, jangan mendengarkan orang ngerasani orang lain, karena orang itu kalau ngomong sendiri nggak akan dia coba. Dia mau ngerasani karena dia dengerin, itu enggak? Ya. Kalau nggak ada yang dengerin dia nggak ngomong sendiri, stres, sakit jiwa. Ya. Dan Nabi mengatakan syarikuhu fil itsm, yang ikut mendengarkan orang lain dirasani itu partner, mitra dalam dosa. Ya, mitra dalam dosa. Hindari juga kebohongan-kebohongan, manipulasi dan lain-lain, ya, supaya puasa kita ini benar-benar memberikan akibat dan mewujudkan tujuan yang memang disyariatkan, yaitu la'allakum tattaqun. Itu dari kajian kita sore ini. Tadi katanya ada yang jawab juga ya. Mau ada yang jawab? Nah, 1, 2 boleh. Oh. Waalaikumsalam. Bahwa bisa meninggalkan seorang dan meninggalkan syirik, makanya dosa yang meninggalkan sholat, karena dosa syirik kan semua dosa yang paling dosa yang paling besar. Syirik akbar Pak maksudnya. Tapi dosa yang meninggalkan sholat juga lebih besar lagi, mohon ditangkap. Oh ya, jadi sholat yang dimaksud tentunya sholat 5 waktu ya. Pertanyaan saya, meninggalkan sholat ini 5-5-nya atau sebagiannya? Maksudnya orang yang tidak sholat sama tapi nggak kesepakatan di sini masalahnya. Kalau dia tidak terus terang mengatakan bahwa sholat ini tidak wajib, kita nggak tahu ya kenapa kok dia nggak sholat sama sekali. Kalau sama sekali itu dia nggak bisa dua-dua juga bisa. Jadi kalau kita lihat secara dohir saja, ini orang nggak pernah sholat, tapi ngakunya muslim. Di bulan puasa kadang-kadang dia sholatnya setahun 2 kali, Idul Adha. Tapi 5 waktu nggak pernah sholat ya. Ini ada 2 kemungkinan. Pertama, dia menganggap itu nggak lagi wajib. Kalau dia punya anggapan seperti ini, sepakat para ulama mengatakan dia kafir. Ya, jangankan nggak sholat tapi tidak menganggap sholat itu sebagai kewajiban, itu juga kafir sama. Karena ini mendustakan banyak sekali dalil dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Dia sholat 5 waktu wajib nggak? Enggak.
Udah wajib juga. Itu kafir juga Pak. Walaupun dia sholat. Nah, karena kita nggak tahu nih dalam hatinya dia itu niatnya akidahnya bagaimana, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita nggak tahu ya, artinya kita nggak tahu dia ini meyakini apa tidak, tapi dia ngaku sebagai muslim, maka yang kita nilai sekarang perbuatannya saja. Tidak sholat ini sebagian ulama menganggap itu kufur. Jadi ya satu level sama syirik akbar, bukan lebih berat, tidak, satu level. Karena kalau dia berbuat syirik, mau dia 5 waktu pun juga percuma. Itu masalahnya. Ini tuh dasarnya masalahnya. Tauhid ini dasar dari semua ibadah yang mau dia bangun setelah itu. Tidak boleh sampai rusak ini dasarnya. Cuman pahala statusnya orang yang meninggalkan sholat bisa keluar juga dari Islam menurut sebagian ulama. Ini tanpa kita tahu ya kenapa dia tidak sholat. Jadi kalau kita nggak tahu, maka sebagian ulama mengatakan itu berarti bukan lagi muslim. Dalil mereka apa? Banyak dalilnya. Di antaranya ayat di surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka mau bertaubat dari syiriknya, kemudian mau menegakkan sholat dan mau membayar zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Jadi syaratnya untuk dianggap sebagai saudara seagama 3: meninggalkan syirik, menunaikan sholat 5 waktu, dan membayar zakat kalau pernah kewajiban zakat. Kalau enggak ya enggak. Jadi kalau dikatakan meninggalkan sholat lebih besar dari syirik, enggak benar. Kalau lebih besar enggak, setara. Ya, enggak sholat sama sekali ya, karena ada hal lagi hilang, enggak sholatnya sesekali, 5 waktunya kadang bolong-bolong. Ini kan beda dengan yang tidak sholat sama sekali. Ya. Jelas Pak? Ada satu lagi. Oh, akhwat satu. Ada dari ibu-ibu. Sunyi nggak ada. Ada bisa. Oh ada. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Ustaz dan keluarga. Nah, ini terkait hibah Ustaz. Jadi gimana ya kita cara beda tipis antara kita membicarakan fakta dan hibah Ustaz. Jadi misal ada kejadian habis di marahin atasan atau habis apa kita ada partner kerja kita itu satu habis ini kok begini nah itu apakah termasuk hibah juga padahal yang kita bicarakan itu fakta atau itu juga sudah meskipun fakta ketika kita bicarakan dengan teman kita itu apakah juga masuk ke hibah Ustaz? Yang dibicarakan orang lain. Iya Ustaz. Nah, kira-kira pembicaraan itu kalau dianya mendengar senang nggak? Ikut marah Ustaz. Ikut marah. Jadi kalau secara definisi ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Itu Nabi sendiri yang mendefinisikan. Engkau menyebut-nyebut saudaramu tanpa sepengetahuan dia loh ya, dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Misalnya dimarahin sama atasan, wah atasan gue memang dolim. Kok dia dengar suka nggak kira-kira? Nah itu ghibah masuk. Nah ada nggak ghibah yang itu diperbolehkan? Jawabannya ada. Berapa macam? Lumayan banyak, 6. Yang pertama, cuman ini harus hati-hati. Karena kalau kita salah dalam menganalisa dan memasukkan ke dalam salah satu dari 6 ini, dia akan termasuk dianggap sebagai ghibah. Yang pertama adalah ketika ada orang dizolimi sama orang lain, ya, dan dia ingin mengeluhkan, mengadukan kezoliman itu kepada pihak yang berwenang. Kan mau nggak mau cerita dong. Kau udah cerita gimana? Anu Mas, Pak Hakim. Anu apa? Anu apa? Tidak harus cerita. Saya dizolimi sama siapa? Aduh, saya takut ghibah. Ya sudah usah kesini kalau takut ghibah.
Nah itu namanya mengadukan kedoliman. Ya mau nggak mau harus sebutkan, tapi yang proporsional. Misal Anda didolimi sama si X terkait utang piutang, Anda berikan hutang, dia nggak bayar-bayar. Berarti kan kedolimannya cuma itu toh. Yang perlu diadukan kan cuma itu loh. Nah, kebetulan si X ini orangnya hitam, ya, rambut keriting, pincang, nggak ada hubungan. Gak usah sebut itu. Iya, Anda cukup sebutkan X pelangnya sama saya senilai sekian titik. Jangan ditambah si X yang irong, yang apa lagi? Jelek, itu tidak ada hubungan. Selama nama dia itu cuma satu yang punya, nggak ada orang lain ya. Jadi namanya dia nama pasaran banget. Namanya Agus. Wah, Agus di Solo ada berapa coba? Agus apa? Nah, harus ada yang definitif gitu ya. Jadi intinya itu salah satu kapan ghibah diperbolehkan, tapi harus apa tadi? Proporsional. Dan yang diceritai adalah orang yang bisa mempertahankan, bisa memberikan keadilan gitu, artinya berwenang. Yang kedua, orang ingin menjelaskan identitas seseorang. Misal nih, ini sering dilakukan oleh ulama zaman dulu ketika menyebutkan perawi. Perawi itu kan namanya banyak yang mirip-mirip. Ada yang kadang-kadang mereka itu dikenal dengan ciri-ciri fisiknya daripada namanya. Fulan al-A'mash yang agak rabun, Fulan al-A'raj yang pincang, Fulan al-Dha'if yang fisiknya lemah, Fulan al-Aftos yang pesek hidungnya. Itu jadi ciri-ciri identitas, bukan dalam rangka ghibah, enggak. Karena begitu disebut Fulan, julukan ini langsung orang tahu berarti ini si Fulan ya, dan si Fulan ini dhaif, orangnya hati-hati. Nah itu diperbolehkan. Misalnya ada orang namanya sama semua, Agus semua, ya. Padahal kita nggak bisa membedakan, masuk Agus 1, Agus 2, Agus 3, oh yang satu yang mana, yang dua yang mana nggak tahu. Agus A, Agus B, yang mana yang A, yang mana yang B. Tapi yang kita maksud ini satu yang hitam, dan yang lainnya nggak hitam misalnya. Oh, Agus ireng. Nah itu boleh kalau untuk mendefinisikan saja, menjelaskan identitas yang hanya bisa dikenali dengan ciri-ciri yang kebetulan nggak baik tadi. Itu rusak. Yang ketiga, sudah. Nanti misalnya kita sambung lain waktu karena sudah habis waktunya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.